warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ceng dari Administrasi Publik 2019. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS Hukum Administrasi Negara yang berjumlah 4 soal. Soal yang pertama yaitu, apa urgensinya mempelajari hukum administrasi negara? Yaitu agar ketika kita menjadi pejabat negara atau aparat pemerintah, kita menjadi tahu bagaimana cara membuat sebuah peraturan, mengambil keputusan kebijakan, ataupun memberikan suatu perizinan bagi masyarakat dengan tetap berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan sebagai rakyat agar kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Soal yang kedua yaitu, peran hukum administrasi negara sebagai subsisten hukum nasional adalah mengatur, membatasi, dan menguji hubungan hukum warga negara dan aparatur negara. Uraikan maksudnya, yaitu adalah untuk memberikan sebuah kebebasan untuk menggunakan kewenangan bagi seorang pejabat negara, namun hal tersebut bukan berarti bahwa mereka dapat menggunakan kewenangan mereka dengan sesuka hati. Ada aturan yang mengatur tentang kewenangan mereka, dan apabila dilanggar, maka pemberian sanksi akan diberikan kepada siapa saja yang melanggarnya, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga lembaga negara dari perilaku pejabat negara yang sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Jadi, mereka tidak bisa dipengaruhi secara negatif oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Soal yang ketiga yaitu, setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaskan maksud pernyataan tersebut berkaitan dengan asas legalitas sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum. Rasta. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu legalitas. Asas legalitas adalah prinsip utama sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berdasarkan hukum. Penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan dalam negara hukum berdasarkan undang-undang serta terdapatnya jaminan hak dasar rakyat dan asas legalitas merupakan dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan hak rakyat. Jadi, dalam setiap tindakan pemerintah, Bromwich berpendapat bahwa tindakan pemerintah adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari alat administrasi negara yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan, dan lain-lain, dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Jadi, setiap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada undang-undang formal sebagai wujud dari pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Atribusi dalam hal ini lebih penting artinya apabila dikaitkan dengan adanya tindakan pemerintah yang meletakkan beban tertentu atau kewajiban tertentu kepada rakyat. Soal yang terakhir yaitu, keberadaan pertanggungjawaban pemerintah merupakan suatu keniscayaan dalam suatu negara yang menganut konsep negara hukum Rasta. Bagaimana Anda melihat praktiknya di Indonesia? Yaitu adalah dalam hal ini keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah ini sesungguhnya merupakan salah satu penyeimbang dalam memposisikan antara kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur, memungut pajak, menegakkan hukum, mengenakan sanksi, dan seterusnya, yang merupakan serangkaian kekuasaan dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Di pihak lain, masyarakat memiliki pula hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari berbagai tindakan pemerintah yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam praktiknya di Indonesia, pertanggungjawaban ini sesungguhnya memberikan ruang yang cukup leluasa bagi timbulnya peran serta masyarakat yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang demokratis. Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban secara konsisten dan konsekuen sesungguhnya akan meningkatkan pula wibawa dan martabat pemerintah di mata rakyatnya. Sebab, apabila pemerintah rela untuk menegakkan prinsip ini, maka setidaknya akan tercapai beberapa hal penting, yaitu yang pertama, ditegakkannya prinsip-prinsip negara hukum, rule of law, supremasi hukum, dan kesamaan di hadapan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, karena pemerintah ternyata menghormati dan taat hukum.
Yang kedua, mengingat pada umum masyarakat bangsa ini adalah masih menganut budaya paternalistik, maka adanya pertanggungjawaban pemerintah ini mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela. Yang ketiga, memperkokoh komitmen reformasi untuk mewujudkan good government yang selaras dengan penguatan masyarakat madani. Yang keempat, untuk memperkuat pertanggungjawaban pemerintah agar terjadi kepastian hukum, keadaan, dan perlindungan hukum, maka perlu dipikirkan untuk dibentuk undang-undang tentang tanggung jawab negara atau tanggung jawab pemerintah, serta pula undang-undang tentang kompensasi nasional. Sekian dari jawaban-jawaban saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.